Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Mempersembahkan Borneo Channel Gerakan Malam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperkenalkan produk of Borneo Channel. Kita ada tasbih 11 kayu, kita ada gelang tasbih 11 kayu juga, dan kita ada masas kaki, kita ada stocking yang sudah diisi, dan juga kita ada daun sana boleh membuang kerak-kerak usus sebagai gangguan lah, juga boleh juga. Ini madu asli hikmah, obat segala penawar. Ini kijang kasturi boleh membuang aura yang tidak bagus, juga gangguan jin, saka, sihir boleh digunakan. Dan juga kita boleh dapati di sini bermacam-macam lah. Kita ada bambi darah hikmah khusus untuk jin, saka dan sebagainya. Kita ada habatus sauda, bermacam manfaat yang kita boleh dapati, menurunkan bacaan gula, menstabilkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar bacaan kolesterol dan sebagainya. Dan juga kita ada izi mukadam, kita ada aurat terapi sesuai untuk bayi juga, kembung perut dan sebagainya. Dan kita ada garam bukit yang sudah diisi dengan doa. Rendaman kaki, tidak perlu guna air untuk sakit kronik dan juga stroke. Dan kita ada aromaterapi herbanika yang selesma. Sekarang macam-macam wabak penyakit kita dapati. Ini boleh menyegarkan pernafasan lah. Dan juga kita ada herba mandian, dan juga kita ada zikir dan ruqyah, boleh pasang dalam rumah, menenangkan fikiran, jiwa, dan sebagainya. Untuk bayi yang rewel-rewel boleh gunakanlah. Dan itulah produk of Borneo Channel. Produk semua nih dia ada doa khusus untuk si pemakai dan si pembeli. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel MY. Alhamdulillah, dengan kehendak dan izin Allah, pada malam ini kita dijemput untuk merungkai. Saya tidak tahu kita merungkai rumah kah ataupun kita merungkai tempat-tempat kemalangan seperti biasa. Namun pada malam ini malam yang dinanti-nantikan, dan kami juga mohon maaf kepada subscriber, kepada saudara-saudara di luar sana yang terindu-rindu dengan kehadiran video terbaru daripada kami. Alhamdulillah, insyaAllah malam ini kita akan buat rakaman dan kita akan upload secepat yang mungkin. Dan sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan Anda yang tidak pernah putus-putus, dan harapan kami semoga Anda di luar sana semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan, diberi kesehatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki ya, insyaallah, dipermudahkan segala urusan, segala-galanya lah insyaallah. Ya, dan malam ini di mana kita dijemput? Adik Guru Azrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini area kampung Apin-Apin. Apin-Apin lagi? Ya, tapi tidak tahulah kampung apa. Ya. Sebenarnya kita sudah banyak, ada 3 video sudah di Apin-Apin, tapi saya pun tidak tahu kawasan mana lagi malam ini. Ya. Jadi malam ini kami bergerak ke sana, semoga dipermudahkan segala urusan rungkaian di sana. Ya, itu sajalah. Ya. Dan mungkin adik guru ada sedikit ucapan tentang tempat pusat rawatan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah hari ini kita dikurniakan kesempatan untuk membuat konten YouTube ya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kami di luar sana. Terima kasih karena sentiasa menyokong kami. Jadi alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah, atas kudrat dan iradat Allah. Jadi inilah pusat rawatan tim Borneo Channel. Alhamdulillah kita pun sudah
usaha mana yang kita mampu. Jadi terima kasih kepada yang sudah sudi datang ke pusat rawatan, terutamanya muzakarah tentang ilmu-ilmu hikmah, dan kedua tentang sakit-sakit yang disihir ataupun macam-macam lah, sakit mistik lah ya, sakit-sakit berkaitan mistik lah. sakit mistik ya. Jadi saya pun first time lagi mau buat konten nih, jadi lain-lain sedikit ucapan. Lama tidak buat ya, konten. Sangkut-sangkut. Jadi saksikanlah video kami nanti. Selepas ini kita akan ke lokasi. Insyaallah semoga Allah permudahkan urusan kita di sana. Insyaallah. Nah, sebelum itu di sini juga pusat rawatan kita dan di sini juga pejabat kami, pejabat takaful. Ya, dan untuk makluman semua, julung-julung kalinya dan pertama kalinya rasanya dalam industri takaful ini, orang yang sakit boleh dilindungi. Jadi ini ada peluang kedua untuk bagi mereka yang sudah ada penyakit. Peluang kedua untuk ambil takaful. Sekurang-kurangnya adalah hibah, kita tinggalkan. Hibah itu bermaksud hadiah. Hadiah yang kita hadiahkan kepada orang yang kita kasihi itu tadi memang insya Allah akan diterima. Ya, dia bukan harta pusaka, dia bukan harta warisan, tapi hadiah, hibah. Jadi untuk mendapatkan hadiah hibah secara cepat adalah melalui takaful. Sebab kalau orang sudah sakit nih, selalunya dia pikir macam manalah keadaan besok-besok kalau dia tidak sembuh, besok-besok kalau dia pergi tidak balik-balik, dia akan pikirkan macam manalah hutang saya, macam manalah orang-orang yang saya tinggalkan. Jadi untuk mewujudkan dana yang begitu cepat memang tidak ada jalan. Jadi salah satu jalan yang terbaik mewujudkan dana serta merta adalah melalui takaful hibah. Dan itu tersedia untuk Anda, yang penting Anda mampu membayar. Insya Allah kami akan bantu. Apa-apa pertanyaan bolehlah hubungi saya, ya, insya Allah. Dan juga begitu kepada sesiapa yang ingin jadi bisnis partner kami pun boleh, jadi agen pun boleh, insya Allah ya. Oke, kita gerak untuk tidak membuang masa, kita gerak ke lokasi, insya Allah. Sangkut pula itu kan, stukin apa? Oke, jom jalan. Ya, 2 kereta lah. Baik, alhamdulillah. Jadi insyaallah hari ini kita gerak ke sekarang kita berada di daerah Keningau. Hari ini kita akan gerak ke Kampung Apin-Apin. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita di sana insyaallah. Lagipun keadaan sekarang hampir mau hujan ya. Jadi kita gerak cepat-cepat. Jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah atas izin Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini pun kita sudah sampai di lokasi. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Saya pun tidak tahu nih mau rungkai apa, tapi kita tunggu sekejap lah. Baik, mari kita keluar. Di saya pun peminat juga ini. Peminat Tegar Borneo Borneo kami Channel. pernah limpas tuh hari sini. Di mana ya? Pergi rungkai di dalam tuh. Sini lah. Coba. Sinilah itu. Oh. Yang makhluk tidak mau keluar tuh. Yang ada pokok iya, getas awas. itu kan? Iya. Nah, Oh iya kan? Masuk juga, masuk YouTube juga. ada? Lama sudah. Jadi coba cerita-cerita nanti dulu. Kita pun tidak mau buang masa banyak. Lagi pun sekarang time 9 lebih, mau dekat jam 10 sudah. Cerita dulu apa yang mau dirungkai, kenapa dan mengapa jemput tim Borneo Channel nih ke sini di lokasi ini. Oh ada kan? Oke, jelaskan dulu. Biar kita jelaskan lebih terperinci lah, supaya kita punya peminat pun paham kenapa. Yang si siapa Azrin bagi saya cerita di hari itu kan sebenarnya di sini ini saya bilang kawasan keras juga Pak. Jadi selalu ada keluarga kami pun sakit-sakit. Oh. Nah, jadi bukan saja keluarga kami, yang jiran-jiran pun ada juga yang sakit-sakit juga lah. Jadi pernah juga kami panggil ustadz-ustadz lain kan datang sini, jadi dia orang bilang ini lintasan dari yang dari yang busut sana kan, sana ada busut itu di sana, lepas itu yang busut nih. Jadi kalau biasanya kalau selepas maghrib tuh kan kadang saya selalu dengar yang macam suara gaib itu limpas Pak. Kadang yang macam bayang-bayang hitam gitu. Jadi ceritanya saya punya anak dulu pernah main yang bungsu dulu di sini di luar lepas waktu maghrib. Jadi dia pernah keteguran sampai dia keteguran petang, lepas itu meninggal tengah malam. Terus meninggal. Jadi ini bukan kita reka-reka cerita ya, ini cerita benar, cerita yang berlaku kepada kisah benar keluarga nih. Jadi itulah yang dia cerita tuh memang hakikatnya benar. Jangan lagi nanti bilang ini itu lagi. Jadi itulah kami pergi lokasi terus jumpa kepada yang menjemput kita apa puncak dan masalah. Jadi alhamdulillah beliau pun sudah jelaskan anak dia tadi keteguran. Lepas ini berlaku tahun 2000 berapa? 3 Mei 2013. Masa itu lama sudah. Iya, lama sudah. Iya. Masa itu umur dia baru 7 tahun 7 tahun lebih lah. Jadi lepas itu kan kami panggil ustadz, ada ustadz lain lah kami panggil di sini kan, pergi rungkai masalah di sini. Diorang pun tidak dapat buat apa juga, cuma bagi air, kasih mandi. Tapi kalau bilang pasal mau buka atau kasih pindah diorang itu diorang tidak dapat lah ya. Jadi bila saya tengok saya tengok di YouTube kan, saya nampak kamu punya channel lo, Borneo Channel itu, jadi saya berminat. Kebetulan pula saya punya cerita ada masalah hari itu, saya hantar di workshop kan, terus saya cerita sama ini si Azrin kan pasal itu, dia sendiri ada pergi sini antar saya itu, jadi saya cerita lah. Jadi itulah dibilang insya Allah datang sini, jadi saya pun ucap terima kasih juga lah kamu datang sini. Iya, sanggup datang sini dari jauh lagi pula itu. Dapat kita usahakan mana yang termampu lah kan. Iya. Semua atas kehendak Allah, kuasa Allah. Iya. kita punya rumah mana bang? Nih. Yang ini? Iya. saya ingat mau ajak kamu minum kopi dulu sekejap sambil bercerita. Udah dapat. Kelang kabut kita. Iya. Pusat rawatan sekarang pun tiada yang jaga. Takut ada orang datang sana pula. Itulah kita kelang kabut. Saya dari KK tadi terus pergi sini.
Oh, Tunggu-tunggu sudah dorang. Jadi iyalah, mungkin manalah tahu ada rezeki kan. iya. Kali ini kita rungkai. Tiada masalah juga kan kita masuk YouTube apa semua. Tidak. Cuma sekurang-kurangnya ada penjelasan lah, pasal kadang-kadang tidak semua kita punya penonton di luar sana percaya. Ada juga bilang settingan, macam-macam lah, biasalah kehidupan manusia kan. Jadi alhamdulillah serba sedikit penerangan daripada Tuhan yang menjemput kita datang di sini. Dan sebenarnya apa yang kita coba rungkai ini, kawasan kah atau rumah? Coba jelaskan dulu. Kalau di kawasan itu ada kaitan dengan rumah, iyalah sekali lah kalau dia ada di dalam rumah. Sebab di dalam rumah itu pun pernah saya punya bini kan pernah nampak macam ada bayang putih selalu limpas-limpas dari ruang tamu pergi dapur di kamar mandi. Berapa lama sudah tuh berlaku? Itu sudah, itu balik-balik sudah itu lama Sampai sudah. sekarang? Kalau ini belum lagi lah. Sebab dia ada musim ini, misalnya malam Jumat sama masa terang bulan. Nah, baru ada berlaku begitu dia. Ini di rumah ini, dalam rumah ini dia punya aura kuat masa-masa itulah. Malam Jumat sama masa terang-terang bulan itu kan. Jadi adik guru, apa yang sesuai, kita rungkai rumah kah? Atau macam mana? Saya pun ini belum dapat kepastian lagi, belum merungkai lagi nih. Tapi secara mengejutkan tiba-tiba kita belum stay yang betul-betul mau ambil ini case ya. Tapi insya Allah kita coba merungkai dulu di rumah ini maupun di luar. Mungkin adik guru Azrin boleh bantu saya dalam rungkaian kali ini insya Allah. Jadi ya kita mulai dulu ya. Jadi kita boleh rungkai, boleh mulai. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Insya Allah kita akan coba mana yang termampu lah untuk rungkai seperti biasa ya. Dan apapun perlu kami ingatkan, kami juga tidak ada ilmu. Yang punya ilmu yang sedikit dititipkan itu pun ilmu Allah. Kami pun orang biasa macam saudara semua ya. Kalau apa-apa yang berlaku pun itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya Dia yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ya. Jadi untuk tidak membuang masa, sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan disusuli dengan selawat ya insyaallah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi washabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan pada malam ini ya insyaallah. Dan rasanya kita bermula dari mana adik guru? Kita pantau-pantau dulu macam mana keadaannya. Itu yang tuna pun mau coba tengok tuh pokok mangga besar tuh lah. Oh itu. Ya. Sebab ada satu lagi kan, pernah saya punya anak buah yang beli nampak nih yang budak. Ada tangan memanjang bah, pergi ditandas mau mengacau. Oh. Dibilang dia nampak tangan panjang. Oh. Nah. Ya saudara-saudari para subscriber, seperti biasa banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan zikrullah ya insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang
dipelihara dari segala kejahatan, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita tengah mencek ya, kita cek dulu keadaan kawasan. Ini rumah kita kan, Pak? Sana tuh, sana tuh. Ini rumah kita. Di bawah rambutan itu. Ada rambutan itu. Nah, sana ada busuk gitu. Kalau kita tengok rumah ini ada kawasan. Kalau kita tengok rumah ini daripada sisi lainnya, memang ada energi ataupun aura. Ya, tidak juga seberapa aktif lah dia punya aura ataupun kekuatan dia. Memang luar biasa juga. Baik bang, kita istighfar dulu bang. Istighfar dulu ya. Istighfar, selawat lagi. Oke, mungkin part ini kita bagi adik guru Azrin sih ya. Dorong tidak mau saya, dia bilang. Oke, adik Azrin sih ya. Dia ambil part inilah. Jadi belakang ya. Oke. Siap. Sana sedikit. Selamat malam. Kita cerita-cerita saja. Selamat malam. Boleh cerita? Boleh cerita? Kita cerita dulu. Tenang. Cerita dulu. Tenang. Boleh? Selamat malam. Selamat malam. Boleh, tenang. Nah, begitu. Tenang, sini. Kita cerita saja. Tiada niat kami yang jahat. Boleh? Sini. Boleh? Duduk. Si tenang dulu deh tuh, Ji. Sini. Oke, duduk dulu. Duduk. Oh, dia mau di sini. Tempatmu kah di sini? Apa ini, Tuan? Pasir. Sini kah tempatmu? Ah, sini boleh kita duduk. Mau di sini juga? Oke. Selamat malam. Ya. Coba cerita apa yang kamu tahu tentang cerita di kawasan ini. Kamu di sebelah mana nih? Di kawasan sini. Kamu? Tempat saya duduk. Oh, kamu duduk di sinilah selalu. Sama di sana. Tapi bukan saya sendiri, ada yang lain. Berarti kamu ramailah. Jadi kau ini apa? Ketua dorang? Bukan. Jadi? Saya cuma bagian sini saja. Ada ketua kamu di sinilah? Ada. Oh.
Coba cerita dulu apa yang kamu tahu pasal ini kawasan. Tidak tahu apa-apa di kawasan. Oh, Cuma di sini banyak yang jahat. di sini banyak yang jahat. Nakal suka mengganggu. Oh, itulah kehadiran kami di sini untuk merungkai cerita apa sebenarnya yang berlaku di kawasan sini. Itu saja. Tiada, kami bukan orang jahat. Jangan dipaksa tarik. Kenapa? Jangan dipaksa jika memanggil. Main paksa kah itu tadi? Jadi macam mana konon cara yang bagus? Kali bagi salam. Jangan main paksa. Kamu apa agama? Ada agama? Tidak. Yang mengganggu di sini selalu siapa sampai masuk di rumah itu? Tangan panjang. Tangan panjang. Coba kau bertukar sama dia boleh? Kau pergi tepi dulu. Dari sana. Dari sana. Oke, kau keluar dulu, kasih keluar dulu nih. Kasih tukar dengan tangan panjang dia bilang tuh. Betul kau tidak mengganggu ah? Si keluar dulu deh. Tukar yang dia bilang tuh tangan panjang tuh. Panggil yang kirim, siapa kirim? Panggil siapa yang kirim? Mana dia boleh tahu? Siapa yang kirim? Siapa? Siapa yang kirim? Panggil. Panggil siapa yang kirim? Lepas deh. Siapa yang kirim? Mari. Berapa kadam yang ada? Berapa kadam yang ada? 1, 2, 3, 4. Oke. Baik ya penonton, kita akan terangkan orang menggunakan ilmu 4 anasir, yaitu ilmu yang dipanggil kadam 4 anasir ya. Ini kadam-kadam dia ini. Ini apa? Kita running dulu orang. Tiap payahlah lawan-lawan tuh. Kita datang sini berunding secara baik. Tiada niat kami jahat. Boleh? Siapa punya kamu? Siapa punya kadam? Apa urusan kamu datang sini? Saya mau tahu siapa punya. Boleh cerita? Hah? Boleh cerita? Kami cuma merungkai datang sini. Kenal sudah? Ya. Kenal sudah? Ya. Siapa yang kirim? Siapa punya? Ini rumah dulu siapa punya nih bang? Orang tua saya. Beliau. Tanah warisan. Dia ada tanah potong yang dulu punya penjaga rumah dia. Macam mana ini sekarang semua nih jadi masalah ini mengganggu keluarganya ini semua. Sekarang perbuatan ini mengganggu keluarga semua. Cerita sudah lama. Masalah ini 4 anasir yang kamu guna ilmu ini tidak sesuai diguna zaman sekarang. Mungkin zaman dulu boleh diguna ilmunya untuk berperang, untuk kebal. Cerita sudah lama. Tapi sekarang saya mau buka-buka dulu. Saya tidak boleh buka. Kenapa tidak boleh? Kalau kamu tidak boleh buka di tempat tidak aman. Tidak cukup tenaga. Tidak cukup tenaga. Ya. Guna kau punya kadam 4 saja lah. Guna kadam 4 saja yang kamu biasa guna dulu. Orang tidak dengar cakap. Tidak dengar cakap. Tidak. Saya tidak boleh buat apa-apa sudah.
Kenapa semua kadang tidak mau dengar cakap kau nih? Apa masalah dia? Lama sudah tidak pakai orang. Lama sudah tidak pakai. Ya. Jadi sekarang nih kadang tinggal di sini macam mana? Saya mau jumpa yang merah tadi. Tukar sih. Saya mau jumpa kadam kau semua. Jangan ikut campur dulu. Nah, duduk situ. Sini. Mari sini. Sini tempatmu duduk. Sini. Duduk. Bagus. Mana istrinya? Istrimu mana? Yang itu. Iya. Keluar sini Kak, keluar. Keluar Kak. Pakai mas lah kalau tidak mau pakai mas kalau tidak mau direkam habis kita rekam dah. Pakai mas lah. Punya anak beranak apa? Kamu jangan panik untuk orang. Sampai sudah masa kamu kasih izin ini. Kamu nampak sudah jalan kamu? Iya. Kamu kacau orang. Jangan. Situ ya kita. Nah, sini siapa di pagar? Nah, situ ya. Sini sedikit Kak, sini sedikit. Situ, istighfar. Istighfar. Sini sedikit lagi, sini sedikit. Sana. Sini.
Oke. Istighfar. Biar deh. Kasih musnah. Cepat sikit. Kasih musnah barang kau cepat sikit. Buka 4 penjuru. Masuk dalam rumah dia. Masuk dalam rumah. Dalam rumah kau simpan. Buka di dalam rumah tuh. Cepat sikit. Buka yang di dalam rumah. Buka yang di dalam rumah cepat. Ambil yang 2 tuh. Kiri kanan dada dia buka. Diam, kita mau selesai. Belum bersih. Kau tahu sudah?
belakang kencang sebelah sana. Satu. Di atas bumbung yang di tengah-tengah nih. Buka pintu dia dari sini. Keluar yang lain dulu. Keluar badan yang lain. Keluar. Masalah di atas. Yang di atas. Oke. Oke. Tempat yang lain. Keluar yang lain tempat. Ada dua di bawah. Yang dua. Pusing belakang. Kawal yang di belakang. Jangan ikut. Kawal yang di belakang. Yang berkaitan sih ya. Jangan serang sana di belakang. Tahan sih dong. Di dalam. Coba rasa aura dia di dalam, sejuk sudah. Masuk rasa. Oke, rasa dulu. Oke, aman sudah di dalam. Oke, aman sudah. Kakek penonton, tadi kita tidak menanya lagi di tuan rumah keadaan energi dalam kita. Jadi saya tidak sempat bagi tahu yang di dalam tuh memang energi dia luar biasa ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya coba bagi tahu si kakak dan adik ini untuk coba masuk balik ke dalam rumah. Adakah energi itu sudah lembut kak ya? Macam mana tadi kak? Di Sendiri dalam? Rasa kan? Ya boleh rasa sudah. Oke, ada satu perempuan ya, mungkin saya tidak boleh cerita panjang pasal perempuan ini satu karena dia masih kanak-kanak. Mungkin nanti kita di komen terlampau sedikitlah cerita dia. Tapi selepas ini kita insya Allah kita akan selesaikan dia tuh. Ya, insya Allah. Ya. Oke, sudah aman sudah kak di dalam ah? Alhamdulillah. Oke, mungkin abang kita mau rasa di dalam dulu. Mari masuk dalam, rasa dulu. Memang sebelum ini dia selalu rasa panas ya. Iyalah, sekarang kita pergi try, pergi rasa. Ya bang, ini bang. Oke, kita bagi komen sedikit lah. Kita belum dibenarkan masuk di dalam karena kita masih proses di kawasan luar lagi ya. Coba buka dulu kan. Pintu ini pernah buka. Ya, ada rasa macam sejuk-sejuk dingin, tidak macam yang selalu lah, sebab selalu kan rasa macam ada hawa panas lah. Tapi aman damai lah. Iya. Kita buka dulu tuh. Oke, buka habis kak, buka habis. Masih buka habis ya. Oke, kakak istighfar di situ ya. Istighfar dalam. Istighfar sih. Ya, istighfar. Sini sedikit kak, sini sedikit. Oke, istighfar. Dorong mau keluar. Keluar semua. Ini banyak budak-budak nih semua nih. Dari busut tuh, alhamdulillah dorongnya tim semua.
Yang lain tuh bagi tempat, yang lain mana yang mau tempat bagi tempat. Kalau tidak mau juga dibusut tinggal kamu sana. Oke, suruh si kakak tuh pegang nembun kepala dia sambil selawat situ aja. Kasih pegang kepala dia? Ya, enggak, suruh dia yang pegang sendiri. Suruh dia keluar situ. Sini. Oke, kita pegang Kak, pakai tangan kanan. Oke, selawat Kak. Ambil yang terus air. Ambil. Jangan berani-berani masuk kawasan kami. Memalukan kami. Angkat di perutnya. Berapa lama diraihnya? Pegang rahim di sini, pegang. Sini sedikit ya di bawah. Kasih naik begini. Gitu. Ya. Musnah atas izin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bukan tempatmu, ya. Nah, panggil yang dari tayangan lagi. Sini. Nah, panggil. Jadi pegang belakang mamamu gitu. Nah, pegang belakangnya. Istighfar terus Kak, jangan berhenti kita. Rupanya dia buka pintu gerbang ya di alam gaib untuk menjemput yang dari tayangan lah. Mungkinlah begitulah. Nah, panggil. Perhatikan dia punya jejak. Salam dorong dulu. Kamu mau serang atau kita mau damai? Mau serang atau damai? Disebabkan kamu semua nih kena
disebabkan kamu semua akan makhluk akan kena. Baik, saksikan semua. Dia tidak mau berunding, ini tiada kena mengena dengan saya dan jemaah saya. Kamu tanya kamu punya ketua nanti. Kalau kamu kena serang semua, itu bukan urusan saya. Mau runding atau macam mana? Tidak mau. Semua makhluk ini akan tuntut kamu selepas ini. Oke. Sudah-sudahlah itu, runding saja. Oke, kalau tidak takut oke lah. Mana-mana lah kamu. Oke, tepi kamu semua. Oke. Jalan-jalan, lepas tangannya. Jalan dengan sudah badan. Jalan. Oke, dengan badan tadi yang tadi sempat sama yang ada ringan dengan sudah. Terus jalan ya sambil selawat. Saya mau cek sebelum dia kita kasih musnah atas izin Allah, kita cek. Sudahlah itu. Satu di belakang nih Kak. Ada. Ada bilik yang satu nih kan. Sudahlah itu. Coba Kakak pergi dulu, kawan nih. Coba pergi ya. Coba pergi, saya tidak boleh masuk. Sudahlah itu. Ya. Nah. Yang bilik itu tuh coba ya. Oke, 1 poin. Ada 1 poin. Oke, adik, suruh ibumu pegang dinding yang ini nih, yang tempat kebesaran, tapi dinding begini pegang. Itu pegang. Pegang itu dinding. Sini. Sini di ujung-ujungnya. Boleh di ujung-ujung Kak. Dekat cermin yang belakang. Kasih kawan dia, kawan. Ya, gimana? 2, pegang 2. Oke. Macam mana? Mau terus? Kak, masuk dalam sedikit. Masuk dalam Kak. Pegang dinding yang ini lagi Kak. Tapi dari dalam. Tidak payah kau banyak cerita. Dalam sana. Dinding itu. Pegang 2. Sudahlah itu. Kita datang cara baik, bukan mau melawan kau. Ya, oke kah? Kita runding saja. Augustan saja lah, senang cerita. Ini tadi, mari deh, suruh ibu kopi kan ya? Kau sini deh. Cepat gitu. Ambil tuh aja. Pegang deh tuh. Jaga deh, boy. Kawal. Ambil tuh. Dia lembat. Itu taman. Ambil lagi air, cepat. Mau main lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Sekarang siapa yang lebih hebat? Mau runding? Tidak mau runding? Sampai tumbang. Betul. Sampai tumbang. Kasih tumbang saja dia. Temberang juga kau ini. Dirunding bagus-bagus ndak mau. Sudahlah itu. Hah? Boleh? Sudahlah itu. Ini. Mau lagi kah? Masuk balik tempat kamu dikit. Sedikit.
Mana sih abang? Bang, mana abang? Bang. Sini cepat sedikit. Cepat. Istighfar bang. Tarik tuh yang satu. Op, turun sedikit tanganmu. Bir. Pas. Pukul balik sana. Pukul balik. Pukul begini. Jangan Kasih mati. Oh, tadi saya running kok nama. Tarik kau, mari keluar sini. Keluar sini. Keluar sini. Memang kurang ajar lah ini begini. Sudah? Boleh running sudah? Demi Allah, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, saya tidak ingin kamu di tempat saya selama-lamanya. Keluar dia yang cakap, ikhlaskan bang. Saya ikhlas. Lillahi ta'ala. Macam mana? Lepas sanad dia semua di sana. Takbir. Ya Allah. Saya berlepas diri dan batin daripada segala ilmu yang tidak sesuai ke atas diriku dan keluarga. Ya Allah, kuserahkan segala-galanya kepadamu. Ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tarik dari embun-embun siapa? Tarik.
kanan. Pegang kanan seperti itu. Jalan-jalan dulu dengan gerak apa? Oke, Ajrin. Oke. Nah, saya boleh masuk sih jemaah. Ada di kereta tuh. Ada di kereta. Yuk. Nauban ba?
tentang diri dia, tentang yang lain-lain. Kita alhamdulillah sehat, insyaallah sehat. Sapu-sapu dada kan, sapu dada selawat. Sehat sudah, terasa bagus badan, ringan sudah. Jadi makhluk yang ada tadi itu, yang kita tahu ya, makhluk tadi yang ada itu di separuh di rahim si kakak sudah lama ya, kita tidak tahu hampir berapa tahun ya, terlampau lama. Jadi kenapa kita proses kali ini dalam konten kita, kenapa kita suruh pegang sana pegang sini, sebenarnya bukan saya suka-suka yang membuat begitu. Sebab di dalam keadaan semen ini ada makhluk yang bertakuk di dalam semen ini ya, jadi kenapa kita suruh sentuh tuan rumah, karena rumah ini memang milik dia, tidak boleh saya yang menyentuh ya, mesti yang punya rumah sentuh. Jadi kamu yang tinggal di sini, jadi kamu yang merasakannya. Jadi maksudnya tadi kita sentuh menyentuh semen bab itu tadi, orang di dalam sudah cukup lama ya, dia bertakuk di dalam dinding dalam semen ini ya, begitu hebat ya dia punya makhluk nih, luar biasa. Jadi dia sudah terlampau lama, dia masuk dari rahim ya, masuk dari rahim masuk sampai di atas. Jadi dia panjang tuh macam ular warna hitamnya makhluk tadi tuh. Nah, jadi saya pun cabut pelan-pelan, sakit cabut habis dia memanjang. Nah, begitulah proses dia tadi itu, Bang Bro. Jadi kenapa kita suruh azan untuk membersihkan supaya tuan rumah ini tinggal aman atas izin Allah, insyaallah. Semoga diberkati rumahnya, dapat reda Allah, insyaallah. Begitulah. Jadi proses kita tadi di situ Bang macam mana Bang? Bagi sedikit komen lah. Siapa nggak boleh cakap? Dia terkejut sebab kita datang sepatutnya kita cuma merungkai saja, tapi mungkin rezeki mereka jarang kita datang, kita terus proses tuh kes, saya kasih selesai. Tapi mungkin kamu punya rezeki malam ini yang Allah sudah izinkan. Jadi kita rungkai terus kita urus proses tuh kes tuh. Ya, oke kan, siap tidak kan? Bagus ringan badannya. Iya. Abang cerita sih gitu. Iya. Sebelum dan selepas. Itu yang mahal. Coba cerita dulu. Sebelum ini saya rasakan macam badan saya itu macam rasa tidak selesa, selalu memang tidak selesa, susah mau tidur. Yang sebelum inilah kan jadi rasa berat di dalam. Jadi sekarang saya rasa ringan lah, rasa ringan. Iya. Jadi di dalam pun tadi saya rasa sebelum ini dia rasa macam ada hawa panas. Tapi sekarang memang tiada. Yang heran tuh, walaupun dalam cuaca keadaan begini kan, yang lepas hujan dia panas. Sebelumnya panas tau, iya. Tapi sekarang dia macam ada rasa dingin lah, dingin tiada lagi itu rasa hawa panas tuh. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang sebelum ini kan di atas atap ini selalu bunyi, kena macam ada berlari, ada kena lempar. Tadi sudah ada beberapa poin yang dari sebelah sana ya. Kita tidak mau ambil part itu karena part itu memang benda-benda ini kita sudah sampai di kawasan sini, ambil kesempatan sama dia. Mau diperhatikan, sedangkan bab ini bukan urusan dorang pun, dorang dari luar menyibuk. Suka menyibuk dorang nih mengambil kesempatan supaya kita tidak fokus, supaya kawannya di sini diselamatkan supaya boleh tinggal. Nah, jadi kita tidak mau ambil part yang itu, kita terus memang merungkai yang ini saja. Kita selesaikan yang ada empat pagar tadi kita buka, alhamdulillah atas izin Allah. Nah, nanti sekejap kita akan buat air, nanti abanglah yang siram di dalam. Macam mana saya siram tadi begitu, siram di dalam, kasih bersihkan. Jadi itu mungkin berpunca daripada ilmu daripada yang itu datuk saya tanam itu dulu kah? Itu nanti kita cerita kemudian lah. Okay. Ya, itu cerita kemudian. Nanti ada lagi cerita kita lah. Dan macam mana bagi pandangan proses Borneo Channel punya cara proses? Senang hati kan? Manalah tahu. Terus terang cakap secara jujur, manalah tahu kami guna trik kah, kami guna yang settingan kah. Nah, coba cerita, adakah kita ini menggunakan trik seperti mana sekarang nih banyak diperkatakan menggunakan trik ataupun lebih kurang begitulah dan sebagainya lah. Jadi bagi pandangan pendapat secara pribadi cara proses Borneo Channel, sebab saya rasa kita salah satu kita punya yang betul lah, sebab kita datang di sini untuk memerungkai, tapi kita terus proses. Tidak pernah kita buat begitu. Ya, alhamdulillah lah, saya rasa bersyukur, berterima kasih kepada tim Borneo Channel, dan alhamdulillah syukur kepada Allah.
bagi saya, pendapat saya, Borneo Channel ini kan, saya memang sudah tengok sudah lebih kurang 1 tahun lebih lah. Jadi saya minat cara begini yang tim Borneo Channel buat. Sebenarnya saya tidak ada keraguan lah bagi saya. Saya yakin sebab ini ilmu daripada Allah. Saya yakin. Jadi untuk lebih yakin kan, jadi saya mau ada niat mau coba jumpa sama abang-abang semua ini lah, ya terpanggil ya. Jadi sekarang sudah nyata di depan mata itu kan, saya lebih yakin. Tercapai sudah hajatnya. Ya, tercapai sudah hajat. Oke, tadi si abang ada. Tiada trik-trik. Tiada, saya tengok memang tiada trik-trik. Tadi si abang ada cakap pasal keyakinan, ya. Ada berapa case kita dalam rawatan. Orang tuh suami istri, bukan kita buka, tapi ini pengalaman hidup ya dalam rawatan. Dia ingin bertemu kita untuk sesi rawatan, tapi dalam keadaan yang sama dia tidak memberitahu istrinya bahwa dia itu ingin dirawat. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa. Kalau orang tuh sakit, tidak jalankan niatnya ataupun memohonlah, tolong bantu rawat saya, kita tidak akan dapat merawat dia, walaupun dia sakit. Kita bukan suka-suka mau rawat orang sana sini, nampak orang sakit, mari saya rawat. Tidak ada istilah dalam rawatan begitu. Selagi kau tidak cakap, selagi itu kita niatnya mesti mau jalan. Setiap apa yang berlaku niatnya tuh mesti mau berjalan. Maksudnya tolong rawat saya, itu niatnya. Barulah kita boleh merawat dia atas izin Allah. Ya, perhatikan baik-baik dalam sisi rawatan. Banyak case kita jumpa sampai di pusat rawatan tidak mau dirawat. Jadi kita pun diam, orang pun diam. Kita pun tidak tahu apa masalah dia. Dia tidak mau cakap. Nah, jadi kita tidak boleh bantu dia, sebab dia pun tidak membantu diri dia sendiri. Nah, dalam keadaan kita sakit nih, kita kena bantu diri kita. Kita ikhtiar, doa, usaha. Nah, begitu cara dia ya. Tapi ialah itulah pengalaman-pengalaman. Keyakinan itu amat penting ya. Nah, mesti ada keyakinan kepada seseorang untuk bantu kita sebab dia. Iyalah. Sekurang-kurangnya Allah suruh kita berusaha. Selebihnya itu kita serah pada Allah. Macam kami pun berusaha juga bantu mana yang termampu. Kita juga berserah diri pada Allah, memohon pada Allah kesembuhan kita punya pesakit tadi itu. Dan kita mana ada kuasa mau kasih sembuh orang, tidak. Hanya Allah yang Maha Penyembuh. Jadi itulah, kalau datang niat tidak sepenuhnya tuh memang susah kita mau rawat. Sebab niat itu salah satu usaha kan. Niat itu salah satu usaha kita mau sembuh. Nah, selebihnya itu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat dan usaha kita itu Allah makbulkan kan. Nah, yang penting kita tetap, walau apapun berlaku, kita tetap berharap, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kami. Kita sama juga ini, tiada apa-apa kesian. Dan kalau ada pun ilmu itu semua pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kan. Ya. Jadi para subscriber lama tidak buat video, jadi tersasul-sasul lah. Tidak ada skrip, jadi tersasul-sasul lama. Lebih kurang berapa bulan kita tiada konten. Dan ramai kita kemarin pun ada yang bagi komen bila lagi ada konten. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada konten, dan insya Allah semoga konten kita pada kali ini bermanfaat untuk semua ya. Sama ada terutama sekali kepada para subscriber ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semua insya Allah. Dan kami juga perlu ingatkan, kami tidak mampu untuk menyembuhkan seseorang, hanya Allah yang Maha Penyembuh. Kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah dengan usaha, dengan ikhtiar, doa dan tawakal kita, insya Allah mudah-mudahan Allah bagi kita jalan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi ya, insya Allah. Jadi seperti biasa, Adik Guru Azrin, sampai terbuang tadi itu saya pun terkejut. Jelaskan dulu. Kenapa boleh jadi begitu? Macam dasar pula tuh. Bab tadi itu, bab pertama tuh Mazran sudah ambil, tapi kita nampak dia penat, sebab dia penat. Dorang pagi 11 siang dorang merawat di pusat rawatan BC. Jadi tadi dalam kesempatan terlalu banyak serangan-serangan tuh, saya terpaksa mengambil bab yang begitu. Sudah lama tidak ambil jadi medium nih. Jadi sekali-sekala saya jadi medium, tapi video kali ini, rekaman kali ini, merungkai kali ini, saya yang mengambil part tuh memang betul-betul terjadi. 100%. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk membuat lakunan seperti itu, tidak ada.
Tidak ada sedikit niat saya. Saya jemput mereka masuk dalam jasad saya, ikut terus 100%. Macam mana orang punya sifat dorang tuh, ikut terus. Ikut. Saya tidak ada niat mau belakun begitu, tidak ada. Kenapa kita runding tadi? Dia angku betul, tidak mau dirunding. Dia tidak mau dirunding sebab memalukan, dia bilang. Oh, kalau mau berunding, kalau dorang undur, berarti dorang malulah dengan yang alam-alam lain nih, makhluk-makhluk lain. Sebab kalau kita tengok dari sisi lain, dia di sini adalah satu ketua ya, macam ketua adat lah, lebih kurang begitu. Penghulu lah dia. Penghulu. Jadi kalau penghulu tumbang, yang lain-lain ketawakan dia itu tidak sesuai juga. Tapi kita sudah berdialog dengan dorang bahwa kita berunding. Penting sudah runding. Berunding kita. Saya pun tidak mau seperti itu, tidak akan memusnahkan mana-mana. Kita berunding. Tapi dalam keadaan kita merunding ini, dorang mau tipu kita lagi. Tipu muslihat dorang tetap ada. Tapi apapun jangan pernah tiru aksi ini, sangat-sangat berbahaya. Itu yang terlempar-lempar tuh sebenarnya tidak ada niat saya, lillahi ta'ala, tidak ada niat saya mau buang saya punya badan, jasad saya, tidak ada. Tidak. Memang betul ya, itu memang betul. Pagar orang. Tapi itu memang kalau kita sudah dalam urusan case bang, kita tidak mau nampak posisi lain sudah. Kita tidak ada peluang sebab kita main bukan di sini. Kita main di alam gaib. Jadi di alam gaib kita tidak ada yang begini. Kalau sedikit sini ada barang orang, tidak ada istilah begitu. Dia memang pukul, saya terus pukul di mana-mana lah dia kena. Bila dia tersandar di sini, baru kita sadar bahwa, kita sudah kena barang orang. Tapi dalam part itu kita memang tidak ada istilah main-main. Ya, tolong jangan tiru aksi ini. Mana tahu ada di sahabat-sahabat saya di luar sana coba meniru aksi ini, panggil makhluk masuk di dalam badannya. Kalau tidak ada sana tuh tolong jangan tiru, karena itu menjadi masalah dalam diri dia. Memang risiko lah. Tanggung risiko, nanti susah diri sendiri. Ya itu sih ya dari saya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah, dengan kasih sayang Allah, urusan kita pada malam ini selesai. Insyaallah. Mudah-mudahan lepas ini aman, damailah di sini ya. Insyaallah. Tapi apapun bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah ya, insyaallah. Jadi seperti biasa, sebelum kita akhiri, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan zikrullah. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqomah, mudah-mudahan kita dikurniakan sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari 9 penyakit, malapetaka, bencana, kejahatan. Insyaallah, dan mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita di dunia hingga ke akhirat. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam damai. Mapakoe, poinka, onsoy, maksukur, bisai, alabana. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ambil air 1 gelas untuk umum.